Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para asatid dari laki-laki dan perempuan, dan juga para orang tua, wali santri, juga para santri sekalian, adik-adik sekalian. Ulun hanya akan membacakan dan mengambil faedah dari apa yang Allah sampaikan di surah Luqman ayat 12 sampai 19. Secara cepat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainal Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah berikan al-hikmah kepada Luqman. Al-Hakim, ya. Al-hikmah maksudnya di sini kata para ulama adalah ilmu yang bermanfaat dan juga kecerdasan, dan juga kalau memberikan nasihat itu sangatlah bagus sekali. Dan ini murni pemberian. Maka ilmu kita minta kepada Allah dan kita berusaha untuk meraihnya. Dan kita minta kepada Allah karena ilmu yang didapat murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha, tapi murni pemberian. Apa yang Allah sampaikan kepada Luqman, aniskur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berbagai macam nikmat yang kita dapatkan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan berbagai macam nikmat. Wa may yashkur, kata Allah, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Yang bersyukur dia sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya, bukan Allah. Kita bukan memberikan keuntungan bagi Allah, enggak. Kita bersyukur, kita sendiri yang merasakan manfaatnya. Wa man kafara, tapi barang siapa yang kufur nikmat, barang siapa yang tidak tahu terima kasih kepada Allah, diberikan berbagai macam nikmat, hidayah, teman-teman soleh, atau berbagai macam kenikmatan, tapi dia kufur nikmat, ya, tidak tahu terima kasih kepada Allah, maka ingatlah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Maha kaya, Allah nggak perlu sama kita. Jadi kita kufur nikmat, kita tidak tahu terima kasih kepada Allah, nggak membahayakan Allah sama sekali. Justru kita sendiri yang rugi. Allah maha kaya, hamid, dan Allah maha terpuji. Ya, tetap Allah akan tetap tinggi kedudukannya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya. Ini perhatikan anak-anak. Wasiat ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa huwa ya'idhuhu, Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Intinya apa? Khususnya untuk santri, anak-anak sekalian, agar kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Ini yang harus paling pertama kita jaga, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari dosa. Ya, ini harus kita perhatikan. Oke. Kemudian wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kata Allah, kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan kecapean yang luar biasa, yang terus bertambah-tambah, ya. Tidak hanya dalam ketika mengandung saja, ketika lahir pun sampai besar, sampai sekarang kerepotan orang tua ngurusin kita. Ini harus kita sadari. Aniskurli, kata Allah, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidayka, dan juga berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ingatlah bagaimana susah payahnya kedua orang tua kita dalam mengurus kita, dalam memperhatikan kita. Ilayyal masir, ingatlah hanya kepadakulah kalian akan kembali. Ingat ini, ingat tentang kebaikan orang tua kepada kita, dan juga ingat kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana
yakni amalan kita. Apakah kita telah berbakti kepada orang tua kita atau tidak? Karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nanti akan dinilai oleh Allah. Kalau kita tidak berbakti, durhaka, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Ya. Tapi kalau dia punya amalan baik, berbakti kepada orang tua, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang tidak ada ilmunya dari Allah, maka jangan taatinya. Ya, berbakti bukan dalam segala hal. Ya, ketika diperintahkan atau diajak kepada kemaksiatan, jangan ditaati. Ya, selama bukan maksiat, taati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita di dunia dengan cara yang terbaik. Walaupun keadaan orang tua kita demikian. Bahkan Allah sebutkan di sini, walaupun kedua orang tua itu kafir, bukan menjadi sebab kita durhaka kepada mereka. Kita harus tetap berbakti kepada mereka. Ya, tentu tadi ingat, bukan dalam hal kemaksiatan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian kata Allah, ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Yani kita semuanya, khusus anak-anak, ikutilah orang-orang yang soleh. Ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti orang-orang yang tenggelam dengan dunia. Ya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ingat lagi, sesungguhnya kalian akan kembali kepada Allah. Ya. Ingat, kita ini akan ketemu Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikabarkan semua apa saja yang kita lakukan di dunia. Jangan kita merasa aman. Ya. Jangan kita, enggak ada orang tua, enggak ada ustadz, enggak ada kawan, bebas sendirian bermaksiat. Jangan, ingat, semua akan dikabarkan. Semua akan ketahuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga ketakwaan kita. Kemudian, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir, kata Allah. Dan juga sini disebutkan terjemahnya, Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku. Ya, sekali lagi ini perhatikan anak-anak. Wasiat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, ya, yang ada sesuatu yang di batu atau di langit atau di bumi kecil, nanti di hari kiamat Allah akan datangkan semuanya. Allah itu Latif Al-Khabir. Allah Maha lembutnya, ini Allah sangat mengetahui serinci-rinci suatu hal. Selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Nih, jaga salat, ibadah amal saleh yang paling besar. Jaga salat wajib 5 waktu. Berjamaah di masjid bagi laki-laki. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika antum santri sekalian bertemu teman-temannya, jangan diam kalau ada kemungkaran. Atau juga antum ngajak kepada kebaikan ketika antum punya ilmunya, ajak kepada kebaikan, jangan diam. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah ketika engkau menghadapi hal-hal gangguan, ketika engkau beramar ma'ruf nahi munkar, ketika engkau tidak mau ngikut arus dengan teman-temanmu yang berjalan kepada keburukan. Wasbir, kata Allah, sabarlah. Ya. Inna dzalika min azmil umur. Itu sesuatu yang sudah pasti dah. Gangguan dalam hal berpegang teguh di atas kebenaran. Ya, kita ajak kepada kebaikan, dibilang soalik kan misalnya, kita nggak ikut-ikutan sama mereka, dibully, di pojokan gara-gara nggak ikut keburukan mereka. Itu sudah hal yang wajar, kata Allah. Pasti sudah terjadi, sabar. Kemudian, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian kata Allah, janganlah engkau sombong, memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah angkuh dalam berjalan di muka bumi. Jadi jangan sombong, apalagi kita Allah kasih ilmu, Allah kasih kita kesempatan bisa mondok misalnya. Jangan sombong di hadapan manusia. Tawadhu'lah. Sayangilah mereka orang-orang yang belum tahu. Sesungguhnya Allah tidak suka, benci kepada orang-orang yang sombong dan bangga diri. Waqsid fi masyik waqdud min sautik.
Ya, santaikanlah, sederhanakanlah cara berjalanmu dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya apa? Yani suara yang tinggi dan tanpa alasan yang jelas ini menunjukkan kesombongan. Ya, intinya hendaklah kita tawadu, ya, hendaklah kita merendah, dan kita harus sadar diri banyak kekurangan kita. Meskipun kita mondok dan seterusnya, kita harus sadar diri kita masih banyak kekurangannya. Jangan kita sombong di hadapan manusia. Tapi itulah yang mungkin Anda sampaikan dari apa yang ada di yang Allah abadikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah terus kasih kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk beramal soleh sampai diwafatkan